Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ajrastio, MPM 180073, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5B, Universitas Muhammadiyah Prinshawu, Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa azas pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Karena dalam mengembangkan kurikulum harus berdasarkan asas sebagai berikut. Yang pertama, asas filosofi. Dalam pengembangan kurikulum pada hakikat adalah menentukan tujuan umum pendidikan untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Yang kedua, asas psikologi, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikolog. Yang ketiga, asas sosial budaya atau sosiologi, adalah ilmu yang mendidik berbagai gejala sosial, hubungan antara individu, antara golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat, asas teknologi, yang dimana kurikulum itu tidak dapat meninggalkan kemajuan teknologi. Pendidik meningkatkan penggunaan teknologi pendidik agar menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan LSW. Proses pembelajaran mengajar yang selalu menonjolkan peran guru, terutama dalam memiliki bahan dan penyampaian. Selanjutnya, pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, 1. Pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian ilmu pengetahuan mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan objek administrasi dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematis disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua, pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum ditolak dari ide manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih hemat, untuk meningkatkan hak manusia, merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tempat utama kepada siswa kurikulum diharapkan membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didik. Pendekatan rektor sosial. Kurikulum sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik. Perkembangan ekonomi. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum rekonstruksi sosial antara lain survei kritis terhadap suatu masyarakat, studi yang memiliki hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal, uji coba kaitan praktek politik dengan perekonomian, berbagai pertimbangan perubahan politik, pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum
dapat diartikan sebagai suatu kurikulum yang menekankan pada perkembangan kemampuan melakukan kompetensi tugas dengan standar formasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi. Nah, model pengembangan kurikulum 1. Pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa setiap instruksional yang menggunakan pendekatan sistem yaitu kesatuan yang terekombinasi yang terdiri dari atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan fungsi PPSI adalah untuk mengaktifkan perencanaan dan pelaksanaan program pelajaran secara sistem dan sistematik untuk dijadikan sebagai pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran. 2. Model basis. Model ini merupakan model yang paling sederhana di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian pelaku produksi, pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Yang ketiga, model KNELI. Model ini menitikkan keberatan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan kompetensi yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini berbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, perumusan materi dan perumusan tujuan. Tahap kedua yaitu analisis terhadap pelakuan. Kemudian tahap ketiga berupa perumusan strategis, organisasi kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan menyiapkan peralatan. Yang keempat, model John Camp. Sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul atau tujuan pembelajaran, menganalisis karakter siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan prestasi, menentukan kegiatan pembelajaran, mengajar, dan evaluasi. Yang kelima, model pembelajaran konseptual. Pendidikan konseptual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang mengfasilitasi kegiatan pembelajar siswa untuk mencapai, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui melibatkan aktivitas belajar, mencoba untuk dan mengalami sendiri. Dalam pembelajaran konkret adalah prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan, yaitu konstitumen, menentukan bertanya masyarakat belajar, reporting, dan penilaian. Jadi asal pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangat mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum.